Jadi mulainya Wow Batik itu nggak create produk dulu, nggak, kita nge-resellery dulu dari reseller, kita ambil foto, kita iklankan Facebook Ad, terus bergulir kayak gitu, modelnya kayak gitu. Marketing dulu ya. Marketing. Jadi 200.000 yang tak bilang tadi itu full untuk iklan. 100%-nya untuk top up iklan Facebook Ad. 200.000. 200.000. Awal-awal itu sampai di bulan Juni itu omset maksimal 25 juta, 30 juta sebulan, Mas. Minimal, Mas. Itu maksimal sih. Maksimal segitu. Itu tiap bulan segitu. Tapi itu udah lumayan ya buatku, udah lumayan waktu itu awal-awal ya. Kemudian anakku lahir jadi Juni 2017. Julinya itu langsung melesat jadi 50 juta. Oh, rezeki anak ya. Dari 50 juta. Terus kemudian di Agustus sudah 60 juta. Tapi yang paling mahal kita pernah nyoba kemarin itu yang Atta Aurel itu, Mas. Berapa itu? Itu sampai 55 juta satu baju. Satu baju? Satu baju. Itu udah mereka berdua berarti 100. Satu paket. Atau setahu gitu saat ini menurutku yang paling mahal yang tak pernah tak coba. Ada yang harganya lebih mahal dari itu tapi kayak gambling banget lah. Wah, worth it gitu, tapi itu, Mas. Pas itu ceritanya. Enggak. Enggak worth it. Assalamualaikum teman-teman Sena. Balik lagi di Ngobras. Hari ini kita bersama Mas Anton Wibowo yang sudah teman-teman lihat. Mas Anton ini nanti bakal cerita, kita bakal ngulik-ngulik bisnisnya Mas Anton. Mas Anton ini punya Wow Group. Ya, yang aku tahu sih, aku sebagai orang awam, aku taunya batik ya Wow itu. Ya. Yang aku tahu. Nah nanti Mas Anton boleh deh cerita-cerita. Mulai dari kapan sih Mas? Oke, kami bangun bisnis itu dari tahun 2016. Itu pertama kali bisnis kami itu di batik, sama kayak Mas Bayu. Batik, tapi dari pertama sampai sekarang itu core batik kami itu masih batik-batik Pekalongan. Jadi dari 2016 kita fokusnya untuk menyediakan batik-batik couple atau sarimbit dengan harga yang terjangkau sampai sekarang. Itu sampai sekarang masih ada. Itu pertama kali kita bangun di 2016. Kemudian 2020 waktu pas pandemi itu ketika kita bermain produk-produk yang murah, Mas, itu akan susah di leveling, di scale up itu akan lebih susah karena memang marginnya tipis banget. Sehingga dari situ kita lakukan perubahan. Salah satunya itu bagaimana caranya kita jualan batik dengan margin yang lebih tebal. Makanya kita bangun brand baru namanya Wow Batik Premium. Di Wow Batik Premium itu pendekatan kami masih sama, itu batik couple juga, batik couple, tapi batiknya itu kami fokus mengambil produk-produk batik dari Sragen dan Solo dan sekitarnya, karena selama ini dari 2016 sampai 2019 itu kita selalu maklun dari Pekalongan, sehingga kami tidak bisa memberdayakan orang-orang di sekitar rumah saya, Mas. Sebenarnya rumah saya di Sragen. Akhirnya kita bangun konveksi sendiri, kita ngambil batik dari Sragen, Solo dan Sukoharjo, kita jahit di Sragen. Dari situ kita bisa membantu menghidupkan ekonomi di sekitar. Jadi ada beberapa orang itu, kebanyakan di situ adalah orang-orang yang ada di desa kami, di desa kami di Sragen. Dari situ kita bangun Wow Batik Premium, pendekatannya itu endorse, iklan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu lebih main web branding di situ. Terus kemudian 2020 itu juga pandemi, Mas. Jadi 2020 itu juga pandemi. Di batik itu kerasa banget, Mas Bayu mungkin juga ngerasa nih. Di semua fashion khususnya batik juga itu kerasa banget. Saya baru lahir itu, teman. Baru lahir. 2020 itu kerasa banget. Apalagi batik-batik yang offline ya. Kalau di offline itu Mas Bayu tahu yang besar juga itu kalau di rata-rata mereka yang di Sragen itu mereka buka di Tamrin, efek Tamrin di Jakarta. Semua mall di Jakarta tutup semuanya. Ya kan? Belum lagi ada beberapa pedagang mereka yang hidupnya di PGS, di Klewer, dan saat pandemi itu tutup semuanya. Apalagi kemarin di awal-awal pandemi itu kan di Klewer pimpinannya meninggal kan, akhirnya di lockdown total. Bahkan udah di lockdown pun nggak ada yang berani ke sana. Nah itu kita masih ketolong karena kita online. Tapi di awal-awal itu kita kerasa banget, sehingga kita melakukan pivot bisnis di situ. Dari yang pertama kita jualan batik, di 2020 kita bangun Oksigen 24. Oksigen 24 ini menyediakan layanan medis, layanan gas oksigen untuk rawat jalan.
untuk rawat jalan dari tahun 2020 sampai sekarang. Saat ini kita memiliki 10 warehouse yang tersebar dari Solo. Terakhir kita kemarin buka di Cirebon. Kayak gitu. Kemudian 2020, 2021 itu kita masih fokus kembangin 2 brand baru tadi, sampai di 2023 kemarin kita bangun brand baru lagi yang bernama Mindstyle. Di 2022 kemarin kita buka sewa 24 juga, Mas. Sewa 24 itu persewaan alat-alat medis, khususnya yang bed medis sama kursi roda. Jadi melengkapi. Jadi semua cabang kami di semua cabang. Di semua warehouse, di semua warehouse kami itu ada semuanya. Jadi menyediakan bed medis sama kursi roda itu menjawab kebutuhan dari customer-customer kami. Karena mereka rata-rata mereka yang butuh oksigen di rumah itu mereka kebanyakan bed rest, sehingga dia butuh kasur yang nyaman. Kadang kalau misalnya keluar dia butuh kursi roda, kita menyediakan itu. Menyediakan peralatan persewaan peralatan medis yang terjangkau. Itu lahirnya pas ini, Mas. Pandemi. Kalau itu pandemi semuanya. Kalau yang sewa 24 itu baru sekitar 2022 awal mungkin. 2022 awal itu. Berarti ini awalnya offline atau langsung online gitu, Mas? Kita full online, Mas. Kita full online karena memang kalau misalkan teman-teman bisnis yang online tuh ngerasakan bahwa online itu solusi untuk teman-teman yang pengen usaha tapi dengan modal kecil. Jadi nggak perlu sewa tempat, nggak perlu modal banyak kan. Cukup belajar Facebook Ad atau marketplace dan lain sebagainya, kita udah bisa jualan. Entah itu nanti lakunya cepat atau enggak, itu balik lagi. Tapi dari awal kami milih online itu karena memang modalnya terjangkau. Sehingga di awal kami bangun 2016 itu kita hanya modal 200.000 sampai sekarang. 200.000. Berarti sebelum ke batik, Mas Anton punya bisnis lain nggak? Maksudnya batik ini atas dasar kecintaan sendiri sama batik gitu, atau emang ngelihat wah peluang di batik ini bagus nih gitu? Awalnya sebelumnya saya udah usaha banyak, Mas. Dari zaman kuliah sampai lulus kuliah itu saya sempat buka usaha. Di lulus kuliah itu saya sempat jualan ayam geprek di Jogja. Saya juga pernah jualan snack keliling ke sekolah-sekolah di Magelang sama Jogja. Terus kemudian kita merantau, saya dan Mas Fikri merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan Timur waktu itu. Terus 1,5 tahun di sana saya menikah, 1 tahun lebih itu saya menikah. Kemudian saya tidak bisa balik ke sana karena memang istri harus ngerawat bapak kan di Seragen. Jadi saya ngalah. Sebelum pulang itu saya sampaikan ke istri bahwa ketika kamu menghendaki aku pulang, berarti kamu siap duwe bojo pengangguran. Keterbatasan pengangguran karena memang nggak ada apa-apa. Jadi selain penghasilan di Kalimantan itu nggak ada apa-apa. Kalimantan tambang, Mas? Di tambang, Mas. Di tambang batu bara. Enak banget udah itu sebenarnya. Itu enak banget di sana. Ya, kalau misalkan gaji belum besar banget, tapi sudah nyaman di sana. Jadi peluangnya masih banyak sebenarnya di sana untuk mulai halal baru sebenarnya. Dan orang-orang Dayak di sana itu baik banget sama kita. Jadi nyaman sebenarnya, tinggal di sana itu nyaman. Tapi tadi karena memang keadaan harus pulang, akhirnya pulang. 2 bulan sebelum pulang itu kita diskusi nih sama istri kan. Karena kalau di Mas Bayu di BT kan banyak banget itu reseller baju kan. Istri saya tuh ikut grup-grupnya itu. Tapi grup yang diikuti dia tuh kebanyakan batik, Mas. Dulu ada Denita, ada Zakia, ada Mawar dan lain sebagainya. Itu ikut itu akhirnya kita coba jualan itu dulu lah. Jadi mulainya buah batik itu nggak create produk dulu, kita nge-reselleri dulu dari reseller, kita ambil foto, kita iklankan Facebook Ad, terus bergulir kayak gitu, modelnya kayak gitu. Marketing dulu ya. Marketing. Jadi 200.000 yang tak bilang tadi itu full untuk iklan. 100%-nya untuk top up iklan Facebook Ad. 200.000. Itu diputar terus. Jadi ketika iklan ada orderan, baru mereka transfer, kita baru beli barang. Modelnya Mas Bayu, sama lah kayak Mas Bayu mungkin yang dulu ya. Reseller. Yang dulu reseller duluan, sebelum Prabujana reseller juga Mas Bayu. Itu kurang lebih kayak gitu juga. Jadi kita ambil foto, kita iklan Facebook Ad, laku kita ambilkan. Itu marginnya lumayan bagus. Dulu biar zaman itu enak banget ya. Enak banget, Mas. Enak banget. Modal 200.000 sudah dapat gede. Bisa. Sekarang sudah enggak. Aku mau ikuti Facebooknya tuh udah enggak
Udah kalah lah jenengan lah bahasanya. Nggak relevan. Aku juga bisa mengatakan nggak relevan juga sih. Pusing gitu. Dari 200.000 itu dari 2016. 2016 itu 200.000, tapi omset itu 200.000 itu awal-awal itu sampai di bulan Juni itu omset maksimal 25 juta, 30 juta sebulan, Mas. Minimal, Mas. Itu maksimal sih, maksimal segitu. Itu tiap bulan segitu. Tapi itu udah lumayan, buatku udah lumayan waktu itu awal-awal ya. Kemudian anakku lahir jadi Juni 2017. Julinya itu langsung melesat jadi 50 juta. Rezeki anak ya. Dari 50 juta. Terus kemudian di Agustus sudah 60 juta. Dari 60 juta ini kita mempelajari ini dari kompetitor kan biasanya kelihatan banget, Mas. Kalau kita belanja kita kelihatan banget. Kita misalnya belanja batik itu kan kelihatan banget. Siapa kompetitor kita, mereka juga kok oke kita kok ngambilin cuma 1-2 gitu kan. Ya, kita pelajari ternyata mereka yang rame-rame itu jualan di marketplace. Ada yang rame di TikTok, ada yang rame di Shopee, tapi kebanyakan waktu itu Shopee karena Shopee waktu 2017 itu lagi gencar-gencarnya apa itu gratis ongkir ya. Awal-awal dia masuk ya. Betul, itu sampai ke Papua itu subsidi ongkir sampai 50.000 itu gila banget trafficnya di Shopee. Kita coba akhirnya ketemu sampai di 2017 akhir itu sudah lumayan aku ngajak temen namanya Mas Fikri. Jadi saat ini saya berdua bangun WoW Group ini salah satunya dengan Mas Fikri. Mas Fikri tak ajak 2017 akhir tak sampaikan sama Mas Fikri bahwa WoW Batik itu omsetnya aku ngajak dia itu omsetnya sebulan 100 juta, Mas. Mas Fikri melu wae aku manggilnya Dodol ya. Dodol mulai wae iki bangun usaha karo aku. Batik omsetku 100 juta, nanti kita bisa lakukan ini, omsetnya bisa lebih tinggi gitu. Terus dia waktu itu masih di tambang batu bara, tapi memang aku nggak janjikan gaji sebesar awakmu, sebesar yang kamu pakai yang buat kamu sekarang. Tapi yang menjanjikan ini ada prospek plus kamu lebih dekat sama istri, sama anak gitu. Mas Fikri udah punya anak istri. Sudah. Jadi Mas Fikri sama aku, Dodol sama aku tuh sama-sama dulu jualan warung makan di Jogja itu, jualan snack di Jogja itu. Terus kemudian sama-sama merantau Kalimantan, tapi aku pulang duluan. Aku pulang duluan, dia masih di sana. Terus tak ajak. Waktu itu dia kena fitnah itu dari teman kerjaannya dia, kadang kayak gini. Di Batubara sana? Di Batubara. Akhirnya nggak nyaman juga kan kerja dicurigai, dan aku tahu banget kompetensinya Mas Fikri dan aku tahu banget orangnya kayak apa. Aku yakin ngajak dia gitu. Terus tak sampaikan wis gabung gue karo aku. Potensinya kayak gini, gajinya segini, nanti dapatnya ini. Oke, dia mantap. 2018 Maret 1 Maret 2018 dia gabung sampai sekarang. Jadi bangun WoW Batik berdua. Dari yang sebelumnya batik sampai sekarang ada beberapa lini bisnis tadi. Kenapa WoW Batik itu? Ada maknanya nggak? Kan semua itu akhirnya ada wow-nya ya kayaknya, kecuali yang medis ya. Wow apa dan kayak benar-benar mempertahankan kata wow gitu. Oke. Itu ada maknanya nggak? Kalau WoW Batik itu kan WoW itu sebenarnya idenya itu dari ini sebenarnya. Aku tuh orang-orangnya narsis Mas. Jadi apa-apa itu berupa singkatan semua. Aku kalau yang oksigen itu ada di bawah naungan PT Anvigas. Anvigas itu Anton dan Fikri. Sebenarnya Anvigas itu Anton dan Fikri. Anvigas Indonesia. Anton dan Fikri. Kemudian ada lagi Rumkos. Itu Rahma dan Umi. Jadi namanya istrinya Mas Fikri sama istriku. Itu juga berdua berarti. Ada lagi brand namanya Azem. Azem itu Azza Emran, itu anak-anak kami. Nah, WoW Group itu tadi itu WoW itu dari W-nya itu dari WO-nya dari Wibowo, U-nya itu dari Umi istri saya. Jadi WoW Batik itu Wibowo dan Umi. Sebenarnya kayak gitu, lebih ke situ. Waktu pertama kali Mas Fikri itu gabung, aku ngenut, aku nggak terlalu repot masalah bagi hasil, aku nggak menghendaki dia invest berapa ke saya, enggak. Yang penting dia ikut, kita kasih bagi yang fair, tapi aku minta tolong namanya tetap WoW Batik atau WoW Group-nya tetap, karena ini dedikasi saya untuk istri. Karena selama kami bangun batik itu kan aku nggak modal sama sekali, Mas. Jadi benar-benar mau kondo banget lah, bahasanya ini mau kondo banget. Kemana-mana pakai motor istri, motor Vega merah itu, terus kemudian makan itu ditanggung sama bapak ibu mertua. Jadi semua benar-benar dari nol, benar-benar dari nol. Jadi
bapak ibu di Magetan sebenarnya alhamdulillah ya mampu, tapi memang dari awal aku nggak mau merepotkan mereka. Jadi memang wis nikah ki wis urip dewe-dewe lah. Tapi alhamdulillah disupport istri sampai sekarang itu memang salah satunya berkat istri. Maka dedikasiku untuk istri itu salah satunya mempertahankan nama Uwo tadi di setiap bisnis, khususnya di Bate nggak boleh diganti, dan nama grupnya tetap Uwo Bate gitu. Itu sih. Terus strategi awal dulu Mas, ketika bangun itu sama sekarang itu beda atau sama? Tentu beda Mas, tentu beda. Kalau dulu itu bisnis tuh, kalau dulu lebih bukan bisnis ya, lebih ke jualan ya, jualan. Kita punya produk, dijual payu, dapat profit kayak gitu doang. Semakin kesini kita butuh semakin banyak SDM, akhirnya ngurusi SDM, semakin banyak penjualan, butuh lagi pelaporan dan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Itu beda banget dari awal, tapi dari awal memang komit. Dari awal itu pendekatan kami hanya selling, kemudian kita 2019 gitu kita merapikan keuangannya, kita bangun CV di bawah CV Mas Cemerlang, terus kemudian kita bangun divisi-divisi yang lain, mulai dari sebelumnya kita kerjakan semuanya dari CS, gudang dan lain sebagainya. Kemudian 2018 itu mulai kita pisah, ada divisi marketing sendiri, kemudian ada divisi gudang sendiri, ada CS sendiri, ada keuangan sendiri. 2019 kita mulai buatan CV, kita trainingkan, kita pakai konsultan accounting, terus kemudian ditata sedikit demi, karena memang basic saya sendiri itu kan sebenarnya peternakan Mas, jadi nggak mudeng sama sekali masalah bisnis. Jadi wis sinau warung laku lah. Mana? Brawijaya Mas. Oh, Malang. Jadi sinau warung laku sebenarnya, sinau warung laku. Jadi dari sebelumnya tuh hanya ngurusi dodolan tok, kemudian ngurusi ke banyak sektor, sampai terakhir kita harus hire HRD juga untuk ngurusi karyawan. Saat ini karyawan Uwo Group total itu ada 75 orang Mas sampai saat ini. Sama yang sama oksigen ya. Mulai oksigen, konveksi, terus kemudian batik sendiri. Total ada 75 karyawan yang tersebar di 10 kota. 10 kota. 10 kota oksigen tadi. Kayak gitu. Kalau Mas Anton belajar, kan nggak ada background bisnis atau orang tuanya ada atau enggak gitu ya? Belajar bisnis itu dari mana misalnya? Oke. Kalau bisnis itu orang tua saya sebenarnya bisnis Mas Bayu. Dari orang tua saya itu backgroundnya memang bisnis. Jadi dari bapak itu dia supply ubi jalar ke pabrik-pabrik di Semarang. Ubi jalar itu ubi jalar yang ketela bukan ya? Ada ketela pohon, ada yang ubi jalar. Oh iya. Nah, ubi jalar itu bapak kirim ke pabrik-pabrik di Cibinong, di Semarang. Yang rutin dia Semarang Mas, sama ke pasar-pasar. Terus kemudian dia punya peternakan ayam. Waktu itu tertinggi itu bapak sampai ada 16.000 ekor ayam di Magetan. Terus kemudian ada juga sawah-sawah dan bisnis-bisnis yang lain. Jadi memang basicnya itu memang bapak ada bisnis, memang ada bisnis. Jadi dari kecil kan memang kami istilahnya dari kecil memang dari bapak itu ngajarkan gak oleh santai memang. Gak oleh santai. Jadi kalau misalkan lihat anaknya ndelok TV itu nesu. Bapak itu kalau lihat anaknya lihat TV itu nesu. Jadi saya tahu ada Doraemon di hari Minggu, tapi nggak pernah lihat. Lihat ada Nobita ada Nobita, ada apa kayak jenenge? Susuka terus yang Dragon Ball. Itu tahu di hari Minggu ada, tapi nggak pernah nonton. Karena pilihannya kalau nggak ke kandang atau ke bantu ibu di toko. Pilihannya punya toko juga. Ada toko kelontong lah. Memang dari kecil memang dididik mandiri memang. Berarti darahnya udah mengalir. Dari dulu kalau misalkan saya dulu SMP SMA-nya kan di pesantren. Pulang pesantren itu nggak pernah ada di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah itu adanya cuma malam sampai pagi toh. Dari pagi sampai sore itu di kandang ayam. Bantuin. Bantuin. Enggak. Bantuin Mas. Mulai dari SMP kelas 3 itu udah gendongi pakan 50 kilo gitu. Emang dari kecil diajarin kayak gitu. Jadi itu yang membuat masuk peternakan itu ya, masuk jurusan peternakan. Itu termasuk diarahkan dari situ, ada peluang di peternakan karena lihatnya di Magetan ya. Belum, padahal
akhirnya hidupnya di Solo gitu. Berarti di Solo itu gara-gara istri? Istri, betul. Istri juga Brawijaya? Enggak? Istri UNS. FKIP Matematika UNS. Bisa ketemu di mana, Mas? Di pesantren, sama-sama di pesantren. Di pesantren. Dan dari situ Mas Anton juga belajar bagaimana memanage bisnis itu benar-benar biar bisa bertahan gitu ya. Betul. Itu pembelajaran yang mahal untuk saya sebenarnya itu. Walaupun sebenarnya baru tertata itu ketika ada accounting sih Mas Bayu. Jadi kalau sebelumnya ya asal the duit gua rono, the duit gua ini gitu. Walaupun sebenarnya kayak aku dulu pernah buat channel juga Mas Bayu. Apa ya? Buat channel musik. Itu nggak dari nol, buatnya beli kita yang punya yang ada subscribernya sampai 150.000 atau 100 berapa itu, beli 60 juta Mas aku. Beli 60 juta channel itu nggak berhasil juga karena yo pengen wae digarap ini serius sebenarnya, tapi yo lihat trennya nggak naik akhirnya dilepas. Dilepas di bank atau dijual lagi? Dijual lagi. Tapi tinggal 20 juta harganya. Jadi semua produksi kan udah habis banyak ya. Jadi terus itu tak tahan setahun lebih kayaknya, hampir 2 tahun mungkin Mas itu. Tapi ya tadi kayak buang-buang uang akhirnya kan. Hilang untuk yang hal-hal kayak gitu-gitu. Balik lagi ke bisnis apa Mas? Balik lagi ke bisnisnya Mas Anton tadi. Oke. Tadi kan sempat nyinggung gak enaknya gitu. Gak enaknya bisnis itu apa sih Mas? Apa naik turunnya tuh di Mas Anton tuh kayak gimana sih? Oke. Bisnis itu naik turun wajar banget ya Mas Bayu. Mas Bayu paham banget. Tapi kemarin di 2023 kemarin tuh salah satu penurunan paling ekstrim di kami. 2000 tahun kemarin. Tahun 2016 itu? 2016 ya? 2023 kemarin. Itu salah satu penurunan. Jadi mulai trennya naik, turunnya mulai lumayan tajam itu di tahun kemarin untuk yang batiknya. Itu 2023 itu lumayan dalam. Karena beberapa faktor Mas. Kemarin ada Shopee yang akun utama kami ke suspend karena kena penalti sampai 9 atau 10 kayak gitu. Akhirnya trafficnya diturunkan tajam. Dan itu ngefeknya luar biasa. Terus kemudian TikTok Shop itu ditutup ya kan. Itu penurunan luar biasa. Dan sebenarnya itu bisa kita lakukan biar nggak sampai minus itu sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau misalkan memang nggak ada omsetnya, karyawannya di train ini misalkan itu bisa. Tapi aku nyampaikan ke teman-teman, aku nyampaikan Mas Fikri, dalam kondisi apapun jangan sampai kita pecat karyawan. Satu, walaupun sebenarnya ada beberapa karyawan yang kurang kinerjanya, tapi jangan sampai dipecat satupun. Jadi semua kebijakan yang disarankan dari accounting itu salah satu yang tetap tak pertahankan itu adalah karyawan. Dalam kondisi minus apapun, biasanya kalau misalkan minus kita masih bisa nambeli, ojo sampai ngangkat karyawan. Kalau misalkan ada uang cash flow-nya habis, dolge mobil ya. Ada mobil kan Mas ya? Dolge mobil misalkan kalau perlu. Alhamdulillah nggak sampai itu sudah mulai positif trennya. Kayak gitu, karena memang aku ngerasane dhewe iki kalau ketika orang udah bergantung ke kita itu, dia tuh menggantungkan bukan hanya dia tapi keluarga dia kan. Walaupun sebenarnya masih anak-anak muda semua Mas, tapi nek rarene golekne hangel meneh. Ya akhirnya ya tadi bicaranya kondisi apapun kita harus mempertahankan karyawan. Itu prinsip yang tak pegang, itu yang tak sampaikan ke Mas Fikri selaku orang yang megang batik, terus tak sampaikan juga ke konten dan level manajerku, tak sampaikan kayak gitu. Pada akhirnya banyak juga yang dipikirin ya. Banyak juga mikirin omset tapi mikirin orang-orang betul itu mikirin banyak banget. Tapi aku pedoman tuh gini sebenarnya, lebih ke sini. Jadi kalau misalkan bahasanya itu aku tuh di nengke iki brokeri rezekine uang. Jadi rezeki kan dari Allah kan. Brokernya lewat aku. Dari usaha-usaha yang kita bangun, sebenarnya usaha yang dari Allah semua kan. Aku yakin ada fee broker lah bahasanya nih. Nah, fee broker itu bisa jadi profit untuk perusahaan. Nah, ketika memang bisnis medun dan akhirnya rugi itu tidak ada masalah. Asal memang masih bisa masih ada cash flow. Kecuali kalau misalnya benar-benar habis semuanya, nggak ada yang bisa dijual dan udah habis, nggak bisa bergerak, ya wes.
dengan mohon maaf kita kata selama masih bisa di cash flow-nya masih aman sih nggak apa-apa kayak gitu. Aku ke situ sih lebih ke situ. Berarti paling penting dalam mempertahankan bisnis bisa dikatakan itu adalah cash flow-nya itu ya Mas? Betul, cash flow-nya. Kemarin sebenarnya kalau yang di cash flow Batik itu udah habis sebenarnya kemarin. Tapi kesupport sama oksigen masih ya. Berarti saling menutupi gitu ya. Saling nambel-nambel akhirnya ya. Opsi terakhir mobil sebenarnya. Jadi salah satu alasan Mas Anton membuat bisnis di beberapa lini itu ini. Maksudnya bisa saling untuk saling support sebenarnya. Lebih sebenarnya kemarin itu tadi pivot tadi akhirnya bisa saling support. Waktu awal pertama kan kita bangun oksigen lewat uang Batik. Nah, ketika Batik lagi down berarti oksigen gantian bantu lah. Gantian bantu. Jadi saling support lah, lebih ke saling support. Berarti kemarin yang turun tuh batiknya doang. Batiknya doang. Fashion mau kacau ya Mas. Semua, hampir semua ya. Kalau sharing-sharing sih nggak tahu sih. Mungkin ada yang lain juga. Sebenarnya gini, kenapa kalau tahun kemarin tuh sebenarnya kompetitornya masih oke, Mas. Iya. Karena memang di kami itu ada kendala tadi tuh. Shopee itu pengaruh gede banget di kami. Terus kemudian di brand premium kami itu kita belum bisa mengganti produk kami yang laris. Premiumnya turun, yang non premiumnya tambah turun karena ada penalti dan lain sebagainya. Ini terpuruknya tuh barang-barang semuanya. Barang-barang semuanya dalam satu waktu akhirnya minus. Sebenarnya masih ada masih ada omset, masih lumayan bagus omsetnya. Gross profitnya itu masih oke. Tapi operasional costnya nggak bisa turun gitu loh. Karena memang kita nggak ngambil kebijakan ngangkat karyawan kan. Karena operasional cost kami yang paling besar itu selain iklan itu karyawan. Jadi kalau misalkan sebenarnya mau profit dengan gross margin yang ada masih bisa sebenarnya, tapi opsinya itu ekstrim banget, harus ngekat karyawan dan makanya aku nggak ngambil itu. Jadi harus bertahan. Tetap bertahan. Tambahan cash flow gitu ya. Dengan tambahan cash flow kita tetap bertahan. Kalau sekarang kondisi 2024 apa alhamdulillah 2024 itu offlock outlook 2004 gimana ya 2024 2024 ini kemarin kita pertama dari minus yang kemarin itu kita melakukan beberapa langkah-langkah kan untuk yang perbaikan, mulai dari efisiensi operasional cost yang bisa kita efisiensikan kecuali karyawan tadi, terus kemudian kita lakukan perubahan-perubahan di strategi marketing di Batiknya yang sebelumnya kita hanya menggunakan apa yang kita ketahui, akhirnya kita memanggil konsultan untuk membantu. Mulai dari nata ulang strategi di marketplace, kemudian kita juga jalin kerjasama dengan beberapa digital marketer untuk bantu dia yang jualan, kita nyediain produk aja lah. Yang masih tipis-tipis nggak apa-apa lah, sepenting produk-produk melakukannya kayak gitu. Itu kita ada beberapa marketer di Jawa Timur, kita ajak kerjasama untuk bangun brand sendiri, tapi produk dari kita. Terus kemudian di tahun 2024 ini, di Desember kemarin, alhamdulillah dari yang bulan-bulan sebelumnya kita minus, di Desember kita alhamdulillah udah profit. Januari kemarin tuh udah lumayan. Desember itu profit tapi kecil banget, di Januari udah lumayan. Jadi 2024 ini yang pasti yang kita lakukan di Batik itu mengupgrade pengetahuan kami terkait digital marketing yang sekarang berkembang kan, termasuk kayak TikTok. Sebenarnya kita masih ketinggalan jauh banget dengan kompetitor. TikTok itu kan sekarang saat ini tuh berarti potensi pasar fashion yang besar itu sekarang di TikTok. Kalau dulu kan, kalau kita lihat tetap digital marketing itu kan berkembangnya cepat banget, Mas Bayu ngetos banget lah. 2017 tuh TikTok masih bagus, Tokopedia masih bagus, belum ada TikTok sama sekali. Kemudian 2019 Tokopedia di take down sama Shopee nomor 1, sampai sekarang, sampai tahun 2021 akhirnya ada TikTok muncul. Itu berkembang terus, dan fashion itu sekarang masih dikuasai oleh TikTok. Nah, menurut kami saat ini masih TikTok yang paling besar. Ada beberapa teman yang cerita
penurunan omset di Shopee itu gila-gilaan, dan di tahun ini memang salah satu fokus kami itu meningkatkan memperbaiki kinerja batik kami di TikTok. Kayak gitu. Ada beberapa kompetitor mereka yang sudah gede dan kita masih belum. Enaknya di TikTok yang kami lihat itu sebenarnya marginnya masih bagus daripada yang di Shopee. Karena di Shopee itu kan rata-rata pembeli itu datangnya dari mereka searching di aplikasi, dan di bawahnya ketika kita udah milih produk pun di bawahnya masih disajikan pilihan yang lebih murah ya kan, dengan produk serupa. Kalau di TikTok enggak, rata-rata ada banyak yang datang lewat live, dan ketika beli live itu enggak ada komparasi. Jadi mereka beli ya udah check out, dan margin itu masih bagus di TikTok sebenarnya. Tapi memang kami merasa kami masih jauh ketinggalan di TikTok. Jadi plan kami 2024 itu selain penguatan di marketplace yang biasa kita kuasai di Lazada dan Shopee, kita juga fokus untuk membesarkan batik kita di TikTok Shop gitu. Terus kemudian untuk Oksigen 24 di tahun 2024 ini kita mungkin lebih menguatkan masing-masing warehouse, kita tambah mitra-mitra Oksigen, tapi tetap fokus kami masih di 10 warehouse, belum ada rencana untuk penambahan warehouse yang baru gitu. Tapi kalau di yang Oksigen itu stabil banget Mas, mesti ya. Kalau awal mungkin bangunnya susah karena harus nyari pelanggan, tapi kalau udah punya pelanggan atau gimana? Jadi kalau di Oksigen itu pelanggannya itu hilang meninggal. Iya, meninggal. Betul. Pelanggannya itu ketika dia itu belum meninggal masih repeat order Mas. Tapi ketika itu meninggal udah hilang, pelanggan lagi, baru lagi kayak gitu, modelnya kayak gitu memang. Iya, tapi dari situ ketika mereka puas, mereka merekomendasikan. Ada kanan kiri nih saudara dia butuh Oksigen, direkomendasikan ke kita. Kalau di Oksigen lebih kayak gitu. Kalau di Oksigen puncaknya kemarin memang COVID. Delta kemarin 2021 itu Mas, puncaknya. Terus setelah itu ya melandai sama lah, tetapi tetap Oksigen masih ada yang butuh walaupun sebenarnya kecil banget. Karena kami hanya masuk untuk rawat di rumah, Oksigen untuk menyediakan Oksigen untuk rawat di rumah. Itu kecil banget sebenarnya, tapi memang alhamdulillah ya masih profit lah walaupun nggak besar kayak gitu. Makanya ditambah itu ya sewa itu ya, ditambah sewa 24 untuk penyedia bed medis, kursi roda dan lain. Bagaimana customer yang ada itu kita maintenance kita lakukan bahasanya gitu, cross selling dengan penawaran produk yang baru, penawaran produk yang lain. Kayak gitu. Nah, itu aku bingung, itu kan berarti Mas Anton di banyak fashion ada banyak brand dengan levelnya masing-masing gitu ya. Ada yang premium, ada yang tadi margin tipis dan sebagainya. Itu dia punya strategi masing-masing atau punya strategi masing-masing dan target masing-masing atau semua disamaratakan? Tentu beda Mas, pendekatan marketingnya tetap beda. Kalau yang di produk-produk yang terjangkau itu kan kita menyesuaikan pasar juga, menyesuaikan kompetitor juga terkait penentuan harga. Makanya kenapa di Shopee itu terkesan acur-acuran harga, karena memang ketika ada kompetitor, misalnya di produk kita ini naik ini sampai sekian, nanti ada kompetitor masuk dengan harga yang murah, kita harus menyesuaikan juga, kita mengamati mereka juga. Kalau mereka peningkatannya signifikan, mau nggak mau kita harus turunkan biar tidak terkejar misalkan kayak gitu. Itu kita melakukan penyesuaian di harga yang murah itu. Kalau yang di premium tadi, yang di premium itu kami fokusnya biasanya kita create produk yang benar-benar baru. Kita create produk benar-benar baru, kemudian kita jual, kita lempar ke publik. Ketika itu ada yang ramai, kita ambil, kita endorsekan. Endorsekan, kita iklankan kayak gitu, modelnya kayak gitu. Jadi lebih ke pendekatannya, kalau yang di premium itu pendekatannya lebih ke endorse, kemudian iklan. Walaupun non premium tadi ada iklan, tapi memang kita nggak ada endorse sama sekali untuk yang non premium. Yang murah tadi kita nggak ada endorse sama sekali. Tapi kalau yang di premium kita endorse terus menerus. Kita pernah nyoba di Ria Ricis, kita nyoba di Atta Aurel, kita nyoba di Anissa Rahma, Sarimbit ya. Sarimbit, terus kita nyoba di Cita Kirana, kayak gitu kita coba semuanya. Sama kayak Prabu Sino mungkin sama. Tapi yang paling mahal kita pernah nyoba kemarin itu yang Atta Aurel itu Mas. Berapa itu? Itu sampai 55 juta satu baju.
Satu baju. Itu 2 baju. Mereka berdua berarti Kapal maksudnya kapal. Satu paket. Atau setahu gue tuh saat ini malah menurutku yang paling mahal yang tak pernah tak coba. Ada yang harganya lebih mahal dari itu tapi kayak gambling banget lah. Worth it tapi itu Mas. Pas itu ceritanya. Enggak worth it. Jadi so gue cerita lah. Itu ngukurnya berarti pembelian di mana? Kalau saluran pembelian itu mana aja? Saluran pembelian kami lebih ke marketplace Mas. Marketplace ya. Kita nggak ada website, kita nggak ada ya lebih ke website, lebih ke marketplace. Dan waktu itu kita hanya ngasihkan opsi pembelian lewat Shopee. Jadi kita sebelum ke Atta Aurel itu kita pernah nyoba ke Ria Ricis Mas. Ria Ricis ini worth it ini. Worth it kalau ini. Nah itu Ria Ricis itu udah lumayan bagus Mas. Itu murah waktu itu. Ria Ricis itu murah menurut saya tuh saat itu dengan hasilnya itu murah banget. Dia itu Ria Ricis itu satu baju kapal itu sama suaminya itu 15.500.000. 15.500.000. Dapat berapa? Hasilnya lumayan lah. Lumayan. Jadi itu bisa berkali-kali lipat lah. Kemarin di TDA tak spill sih soalnya. Di TDA tak spill. Itu aku tahu lumayan. Tahu ya segitulah. Itu worth it. Makanya kita nyoba lagi dengan polanya sama. Kita pelajari aku yakin itu ada polanya. Sebenarnya kami yakin itu ada polanya. Tapi ketika kita ambil polanya ternyata nggak berhasil Mas. Kita ujikan ke Atta Aurel. Kita biasanya punya listing listing artis targetnya yang couple yang umurnya masih sesuai dengan pakaian kami. Ada di situ Atta Aurel, ada di situ Citra Kirana sama suami, terus Teguh Wisnu, terus banyak lah itu. Tak lihat ada yang mahal banget, ada Rizky Bilar sama Lesti. Itu sampai 100 juta kan itu. Rizky Bilar sama Lesti satu baju kapal. Satu kali post itu 100 juta. Foto ya itu? Video. Foto di feed. Foto di feed selama 30 hari. Foto di feed selama 30 hari. Kita butuhnya foto untuk katalog produk kan. Itu video bukan video ya berarti ya? Enggak, foto dong. Itu 100 juta. Itu Rizky Bilar. Terus kemudian ada lagi aku lupa ya Allah namanya siapa ya Allah. Siapa Mas? Apa klunya? Ada musik. Ada Malik. Ada musik itu ada penyanyinya siapa? Ray Bayang. Iya. Sama istrinya cantik itu siapa? Aku lupa. Enggak tahu lagi nama istrinya. Tapi itu artis kan? Ya, artis ya. Nah itu aku nyoba pengen ke situ juga sebenarnya. Itu engagement kami kan ada tim yang nganalisa artis kan. Ada analisa artis ya. Mulai dari engagementnya kayak apa, engagement dari like-nya, engagement dari komen, kualitas komennya kayak apa, itu ada risetnya. Dari value for money, akhirnya ada beberapa artis. Nah, salah satunya itu, yang paling murah itu Atta Aurel. Paling murah dari itu. Sekarang ini. Waktu itu paling murah. Kan yang lain udah pernah kita pakai. Terus Ria Ricis tuh naik jadi 100 juta Mas. Sekarang. Waktu itu. Sekarang naik sampai 100 juta. Sekarang nggak bisa sarimbit Ria Ricis. Sekarang nggak bisa sarimbit. Kan nggak bisa sarimbit. Udah ada lagi. Apa iya? Udah cerai. Baru-baru ini. Nggak tahu. Nah, waktu itu value for money yang paling murah dengan harganya itu si Atta Aurel. Akhirnya kita pakai Atta Aurel. Dengan harga segitu apa? Maksudnya dengan anggapan bakal engagement yang lumayan gitu ya? Ya. Nggak juga. Akhirnya ya kita coba ke sana dan enggak sesuai ekspektasi. Jadi total kita ngeluarkan budget untuk endorse itu 55 juta. Omsetnya itu kayaknya total omsetnya itu 30 juta mungkin. Berarti itu ngukurnya ya penjualan di Shopee itu ya? 30 juta atau 50 juta lupa saya Mas. Datanya ada data yang tak sampaikan juga di TDA kemarin. Tapi aku lupa datanya kemarin. Aku sebelum ngisi kemarin aku minta data ke accounting Mas. Aku minta tolong produk ini laku berapa gitu. Aku lupa. Tapi itu enggak, memang yang Atta Aurel itu loss banyak banget di situ memang. Tapi ya itu buat pembelajaran lagi. Akhirnya kita belum nyoba lagi endorse dari itu karena memang kita nyoba Atta Aurel itu awal 2023. Awal 2023 kalau nggak salah, sebelum lebaran lah. Di Januari atau akhir Desember atau Januari lupa, atau awal Januari.
Sampai sekarang belum nyoba lagi karena posisinya minus terus ini. Uangnya buat endorse belum ada waktu itu. Berarti yang paling mahal tuh apa Mas? Yang pernah diendorse? Ya Taurel. Taurel itu yang paling mahal. 55 juta. Terus setelah Taurel sampai sekarang belum pernah, belum lagi. Ya paling yang kecil-kecil yang murah-murah lah. Yang murah-murah yang 1,5 juta, 2 juta kayak gitu aja. Lokalan paling Mas. Lokalan. Dia nasional tapi yang murah-murah masih ada lah ya segitu. Selebgram. Mungkin yang paid promote, yang apa story kan murah-murah kan. Lebih ada beberapa masih pakai. Tapi nggak sampai yang puluhan juta itu enggak kayak. Mega apa namanya? Mega influencer lah. Apa? Mega influencer ya. Megawati. Itu kalau yang di kami gitu. Tolong di-cut yang itu bagian. Kencengin malah. Berarti perjalanan dari internet marketer apa dari online itu pertama strateginya bisa dikatakan Facebook dulu. Berhenti Facebook kapan? Berhenti Facebook itu 2018 Mas. Wah, udah lama. Udah lama banget aku Mas. Karena aku dulu main Facebook Ad itu main yang CPA. PE ya. PE ya, paid promote. PPA. PPE ya, PPE. Paid Bots Engagement, Paid Bots Engagement ya. Waktu itu aku tuh nggak mudeng apa itu kalau sekarang kan rata-rata pakainya kan konversi dia larinya ke landing page atau ke website kayak gitu kan. Trackingnya jelas. Kalau dulu enggak, aku modelnya itu belajar otodidak banget Mas Bayu. Belajar otodidak lihat YouTube-an, terus kemudian buka-buka apa Blogspot, terus dulu tuh di Blogspot tuh ada videonya siapa aku lupa namanya. Itu aku belajar gratisan aja, tapi mainnya akhirnya ke PPE itu tok, karena memang nggak bisa buat website, nggak website ya larang ya kan. PPE ke apa itu nomor telepon ya kan, komen banyak. Baru lari ke WhatsApp tanya banyak, Arab mau transfer dia tanya dulu ini bisa dipercaya enggak. Jadi prosesnya satu closing itu panjang banget gitu. Tapi kalau di Shopee, waktu itu di marketplace di Shopee kita nyoba, itu mereka tanya cuma stoknya ready apa enggak, ready beli langsung. Jadi lebih apa jalurnya itu lebih pendek, lebih singkat lah. Enggak tanya banyak, udah ada penjelasan semuanya di screen udah jelas. Transfer mereka nggak ragu. Kadang kita masih meyakinkan bahwa kita tuh nggak menipu. Karena memang banyak penipuan ya Mas ya. Sampai sekarang pun masih banyak kan. Masih banyak. Kita harus meyakinkan bahwa kita bukan penipu dan lain sebagainya. Nah ketika kita masuk ke Shopee itu beda banget. Enak banget gitu kan. Jadi cuma tanya stok, mereka bayar. Akhirnya kita fokuskan di marketplace waktu itu. Sampai sekarang. Naik turunnya di MP ya. Shopee sama TikTok tuh ya. Ya. Betul, naik turun lah, itu masih naik turun. Karena kemarin tuh penurunan 2023 itu sebenarnya akumulasi dari apa? Akumulasi dari zona nyaman kita. Jadi merasa penak, merasa naik dhuwur terus, merasa bagus penjualannya. Akhirnya ya wis ngono-ngono ya kegiatannya, timnya banyak, tapi yang dilakukan itu rutinitas saja, jadi nggak ada hal-hal baru, nggak ada nggak melihat, nggak mempelajari hal-hal baru meneh. Akhirnya ketika semuanya dalam satu waktu ini baru dirubah semuanya pola kerjanya. Padahal mereka kelihatan mereka kerja, tapi yang dikerjakan itu nggak signifikan terhadap omset. Akhirnya ketika turun itu kemarin dirombak semuanya untuk bagian marketing khususnya itu dirombak total. Posisinya yang kebanyakan konten dilarikan ke ngurusi marketplace khusus, ada yang ngurusi ini. Jadi memang banyak kegiatan yang kemarin dilakukan 2023 itu dan sebelumnya itu tidak mengenerate omset secara langsung. Jadi kegiatannya bisa dianggap kayak sia-sia lah, karena memang itu kerasa banget ketika kemarin turun itu. Akhirnya dirubah total itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau aku lihat di IG-nya ada beberapa artis di IG-nya Mas Anton ya, ada Aho artis nggak sih? Jabat. Makanya saya yang mau tadi kan pakai budgetnya Mas Anton itu ceritanya gimana? Endorse juga itu? Oh enggak. Ya, Oke. Mas Aho udah. 2000, nah itu aku tadi belum sempat ngomong di 2022 itu kita bangun Wobatek Luxury Mas. Kita punya brand lagi namanya Wobatek Luxury. Di atas premium. Di atas premium. Wobatek Luxury ini kerjasama dengan salah satu desainer nasional, namanya itu Mbak Leni Rafael. Terus kemudian 2023 kemarin kita masuk join lagi Mas Wisnu Aji, dia itu fashion stylist artist.
Itu kerjasama juga Mas Wisnu itu? Ya kerjasama. Jadi Mas Wisnu Aji itu dia fashion stylist artis. Biasanya artis itu dia butuh produk baju baru untuk tampil di TV kan, di TV. Nah mereka nyarinya itu dari fashion designer. Nah salah satunya fashion designer yang dipakai Mas Wisnu Aji itu Mbak Leni Rafael. Ini ada Mas Wisnu Aji selalu ngomong, ini nanti aku butuh baju untuk Irfan Hakim untuk TikTok Award 2023 kemarin di bulan Oktober. Butuh batik, bisa nyediakan enggak? Mbak Leni nantang ke saya, oh berani enggak Mas? Oh kasih Mbak. Itu modalnya kecil banget Mas, cuma buatan baju batik yang kita kasih, jasnya itu dikembalikan cuma pinjem. Itu modalnya enggak nyampe 500.000. Wow batik ex Wisnu Aji itu muncul di RCTI, muncul di semua acara yang menyiarkan TikTok Award. Wardrobe by batik ex Wisnu Aji. Batik ex Wisnu Aji itu gratis, hanya itu bukan hampir gratis lah, itu 500.000 itu udah tampil di TV banyak. Itu banyak yang screenshot ini batik masuk TV, batik masuk TV kayak gitu. Berarti 500 tuh beli credit title itu tuh maksudnya? Bukan. Beli batiknya. Beli batik sama produksinya tok. Dan itu dikembalikan juga. Dikembalikan yang batiknya kita sengaja kita kasih. Batiknya sengaja kita kasih, tapi dia kan pakai batik sama jas. Jasnya dikembalikan Mas. Itu hanya pinjam. Terus ada lagi yang di 2000 kemudian di Novembernya. Ini ngantri. Oh, setelah Irfan Hakim ini ada Sarwenda dan Onsu sekeluarga. Ada Sarwenda adik-adiknya, terus kemudian Ruben Onsu sama Betran itu untuk acara Shopee 11 kemarin. 2023 kemarin. Kita nyiapin ini pakaiannya vestnya untuk Sarwenda, bajunya untuk Sarwenda, adik-adiknya, terus kemudian jaket untuk Ruben Onsu dan Bertran. Nah itu jaketnya tuh hanya pinjam. Dipakainya dibalikan lagi untuk kita. Kita dapat foto itu. Kita dapat foto, pakai produk itu kita bisa jual. Yang dipakai Sarwenda dan adiknya dikasih, kita dapat foto itu. Dapat foto bisa jadi untuk produk kita nanti. Kita buatan produk dan itu hanya modal batik, kain dan produksi tok. Terus yang di jaket itu hanya dikembalikan lagi akhirnya, tapi satu dikasihkan ke Ruben, yang satu ini dibalikan, ada 2 jaket. Dan itu engagementnya masuk ke Shopee waktu itu live itu kan di TV banyak juga. Itu ada juga namanya batik itu muncul juga Mas. Dan itu semurah itu, maksudku semurah itu. Terus masuk kemarin yang di Pak Ahok itu juga Pak Ahok itu kemarin juga butuh untuk baju seragam untuk Natalan sebenarnya, baju keluarga lah untuk Natalan. Kita buatkan semua dari Ahok, istrinya, anak-anaknya sama ibunya itu. Dan feedbacknya untuk masuk di feednya Ahok, Jadi itu biasanya kita dikasih peluang-peluang itu sama makin masuk ke circle-nya artis nasional dan pejabat itu lebih mudah karena ada Mas Wisnu Aji dan Mbak Leni tadi. Kerja sama-sama Mbak Leni Rafael. Itu gara-gara kerja sama itu ya? Ya, karena Mbak Leni ini akhirnya dipakai, akhirnya kenal Mas Wisnu Aji itu membuka jalan untuk artis tadi. Kayak gitu. Tapi sebelum itu Mbak Leni itu juga punya beberapa jejaring influencer dan artis Mas. Jadi makanya kemarin sempat aku ngobrol jenengan di 2022 kan kita sempat fashion show di Jakarta, mulai dari yang internasional sampai nasional. Yang internasional kemarin itu Muse yang keluar itu kan ada 8. Ada model yang keluar ada 8. 4-nya Muse dari influencer, dari artis TikTok ya? Selebgram dan lain sebagainya itu gratis Mas. Jadi mereka mau pakai karena memang kenal karo Mbak Leni. Kayak gitu. Jadi mereka mau didandani dari pagi kan, biasanya kalau mereka tampil jam 11 kan mereka subuh harus make upan kan. Itu mau direpotin gitu dan itu kita nggak bayar sama sekali. Itu gratis. Ya karena saling membantu, karena Mbak Leni itu desainer untuk baju pengantin, expertnya itu sebenarnya desainer untuk baju pengantin. Produk dia itu mahal-mahal Mas. Paling murah itu 25 juta. Nah, dia tuh ada peluang masuk ke mall, dia ada peluang dengan teman-teman artis, dia ada beberapa koneksi
yang sebenarnya itu ada peluang tapi dia nggak bisa masuk. Kayak di mall Sarinah kemarin, dia dikasih space untuk Sarinah tapi nggak bisa ngisi karena produk dia itu mahal. Kalau dibuatkan untuk display satunya 25 juta, dia butuh berapa ratus juta. Stok mati gitu. Ya, stok mati kan. Nah, akhirnya di situ saya masuk, Mas. Di situ saya masuk. Saya butuh orang yang bisa menaikkan harga ini menjadi lebih bagus lagi. Biasanya kalau misalkan baju itu desain sendiri atau desain R&D kita yang mungkin biasa aja, biasanya niru dan itu kayak common banget lah, umum banget lah. Kayak misalnya produk yang dipakai Ria Ricis, rame itu produk aman sebenarnya Mas. Tapi harganya emang kayak segitu dok. Iya, nggak naik ya. Kalau mau lebih mahal lagi selain dari bahan itu dari model sebenarnya. Model-model yang nggak biasa lah. Model-model yang nggak biasa itu bisa disediakan dari desainer tadi. Makanya sebenarnya kerjasama saya dan Mbak Leni itu win-win solution, sama-sama Mbak Leni punya peluang, kita punya peluang gitu. Dan ditemukan match. Dan ngobrol sama Mbak Leni itu enak banget. Dia apa jenenge nggak apa itu bukan soal profit lah, sementing itu suka dulur. Saya tahu keluarga Mbak Leni pernah ke rumah juga ngobrol. Jadi enak lah itu. Jadi memang kita bangun itu bukan hanya kerja sama bisnis tapi lebih kekeluargaan lah, lebih kekeluargaan ya gitu. Walaupun memang tujuannya tetap profit, tapi memang dari situ kita bangun kekeluargaan. Kalau orang banget sama Mbak Leni enak banget. Berarti kalau yang batik luxury itu dijual reguleran juga? Jadi kalau yang luxury kemarin tuh kita masuknya lebih banyak ke mall Mas. Kita masuk ke mall di Jakarta lebih tepatnya. Kita ngambil pulang kemarin di Sarinah, terus kemudian kita di Gandaria City Mall, di Kokas. Jadi kalau misalnya ada peluang-peluang masuk di mall-mall Jakarta itu kita masuk ke situ. Masuk ke situ dari Mbak Leni tadi. Terus kemudian kita juga melakukan PO biasanya kalau misalkan kayak kemarin dipakai Pak Ahok gitu, biasanya ada yang interest, dia kontak Mbak timnya Mbak Leni teruskan kita, aku mau dibuatkan kayak Pak Ahok dong. Kira-kira berapa? Kayak gitu. Yang restock yang hanya buat di mall-mall itu. Ya. Kayak gitu modelnya luxury lebih ke situ. Tapi memang luxury masih banyak PR sampai saat ini masih belum optimal sebenarnya. Tapi memang peluangnya oke lah, masih sangat bagus gitu. Kalau di kemarin aku lihat di Jakarta itu Mas Bayu mungkin udah keliling-keliling banyak di Jakarta, udah berapa kali ke pameran Jakarta. Aku lihat orang-orang Jakarta itu harga 500.000 itu murah Mas. Harga 500.000 itu murah. Harga di bawah itu ketoknya elek. Makanya sebenarnya bisa ngambil angle yang tepat, tempat yang tepat, laku sebenarnya. Aku lihat di Jakarta kayak gitu. Kemarin yang banyak dikoreksi sama Mbak Leni itu produk-produk yang kami existing itu salah satu jahitannya. Sebenarnya produk mahal dan murah itu yang membedakan selain kain itu jahitannya. Jahitannya itu paling penting sebenarnya. Kalau kain itu nomor sekian, jahitan itu yang paling utama. Jadi orang lihat pertama pasti jahitan. Mau dia produk yang di harga 25 juta dan 2 juta itu yang bedakan hanya di jahitannya dok. Di jahitan itu penting banget. Maka kemarin kita ngevaluasi terkait jahitan, terus kemudian masang label misalkan. Masang label itu yang kemarin dikoreksi Mbak Leni. Maaf ya Mas, apunten. Ini enggak boleh Mas di sini, enggak boleh, harus di sini. Di belakangnya. Di apa ini? Di kerahnya. Di apa ini? Punggung. Maaf. Di furingnya. Di furingnya. Nggak boleh yang di atasnya ini. Di kerahnya nggak boleh. Itu standarnya rata-rata mereka yang mahal kayak gitu Mas. Mbak Leni kemarin ceritanya seperti itu. Terus kemudian biasanya kalau misalkan dari jahitan paling, misalnya baju kan biasanya ada kelas-kelasnya Mas. Aku kayak guru nih Mas Bayu sebenarnya. Mas Bayu lebih paham lah ya. Misalkan yang paling utama yang paling depan misalkan kayak gini. Biasanya kalau yang di model-model yang susah itu biasanya butuh ngerekat ke kain depan sama belakangnya itu biasanya pakai som-soman. Tapi kalau misalkan nggak expert, som-somannya kelihatan. Jadi ini nggak ada produknya kayak di sini. Kalau di tempat kami ada dulu yang dipakai untuk fashion show itu som-somannya di depan. Kan biasanya kalau baju kan dilihat pertama kali paling depan sini kan. Ini paling utama. Bagaimana caranya jahitan di paling depan ini ketok api lah, ketok api pertama. Nah di belakang, di dalam kayak gini tuh. Tapi dan yang mereka lihat tuh pasti di jahitan dalam sini pasti akan dilihat terus. Pasti akan di note-nya di situ. Jahitan yang bagus tuh yang
Rintik yang rintik ya. Sebenarnya Atau beda. warnanya Mas, salah satunya warna benang sama bajunya. Warna benang sama bajunya itu match apa enggak? Terus kemudian kerapatannya juga. Kerapat lebih bagus. Enggak mesti juga, tapi rapi lah, rapat dan rapi itu lebih ke situ sih, lebih ke situ. Terus kemudian kalau misalkan ujung-ujungnya kayak gini tuh sebenarnya dikoreksi sama Mbak Len ini nggak pas misalkan apalagi terlalu jauh gitu, akhirnya nggak rata. Terus kemudian ada sisa-sisa benang atau misalkan di sininya lah kayak gini-gini. Ini misalkan nggak agak miring gini kan biasanya ada ya, kalau misalkan cepat dia nggak lurus kayak gini, ini koreksi semua sama Mbak Len itu. Itu bedanya di luxury dengan wow batik premium karena memang di wow batik luxury itu kemarin produk-produk untuk artis itu kita jadi Sragen. Tapi sampai Jakarta dibenerin lagi sama Mbak Leni karena memang dibenerin. Ya, mungkin ukurannya ada yang kebesaran, terus kemudian ada jahitan-jahitan yang nggak sesuai, dibenerin lagi sama Mbak Leni. Sedetail itu ya. Sedetail itu memang. Kalau luxury memang butuhnya detail banget Mas. Tapi harganya bagus, bagus. Tebel. Harganya. Aku pernah jualan yang di premium itu harga 200.000 Mas. Itu tak jual di luxury 700.000 lah aku Mas. Tapi dengan jahitan. Tapi masuknya di Sarinah. Dia harus masuk ke Sarinah dulu. Wow batik grup ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan mau dibawa kemana? Oke. Kalau wow batik aku tuh sebenarnya rencana aku tuh nggak sematang itu sih Mas. Tapi bayanganku tuh sebenarnya ke depan itu batik aku masih targetku sebenarnya omset sebenarnya. Gimana caranya tetap di Solo, tetap urip neng desa. Sragen aku nggak desa banget Mas. Tetap urip desa tapi omsetnya Jakarta lah. Ya minimal gimana caranya aku nggak lihat lebih ke wow batiknya tapi wow divisi untuk fashionku itu bisa tembus di angka 1 triliun untuk beberapa tahun ke depan. Aku nggak ada detail sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Terus kemudian aku pengen membawa minimal salah satu bisnisku itu bisa IPO. Aku beberapa kemarin tak ceritakan. Dan kemarin sebenarnya sudah diajak sama teman di Jakarta Mas untuk dijoinkan. Kan dijoinkan 10 brand untuk IPO. Tapi akhirnya baginya ke saham perusahaan. Ada beberapa not yang aku nggak bisa penuhi, akhirnya nggak jadi kayak gitu. Sebenarnya ada penawaran untuk itu untuk di IPO kan dengan omset yang sekarang. Tapi nggak jadi karena memang ada beberapa hal yang tidak sesuai. Nah rencanaku pengenku sebenarnya salah satunya itu adalah IPO di beberapa tahun ke depan untuk salah satu dari lini bisnis yang kami bangun. Kalau untuk batiknya, aku pengennya bisa menembus omset sampai 1 triliun setahunnya. Tapi di tahun kemungkinan itu sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan itu. Tapi aku belum buat plan secara detail Mas. Gak ada kayak gitulah aku. Aku lebih santai. Sebenarnya bisnis yang tak bangun sekarang itu bisnis yang tak impikan dari dulu Mas sebenarnya. Aku membayangkan bisnis itu kayak gini. Waktu sama keluarga lebih banyak. Jadi kalau berapa kali aku janjini orang kayak misalkan ngisi di TDA, kemudian ada orang mau ketemu saya, biasanya aku janjikan di hari Senin, Rabu atau Jumat. Karena di hari-hari itu aku di kantor Mas. Jadi aku ngantornya cuma seminggu 3 kali Mas. Di Senin, Rabu sama Jumat. Lainnya di rumah aja. Mandiin anak, ngundulang anak, nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah sih kayak gitu-gitu dok sebenarnya. Karena memang aku bangun bisnis ini kan untuk anak toh. Dan iso ngeleni duit tapi ora ono waktu prapodo. Jadi makanya aku lebih senang bisnis itu sebenarnya kayak gini. Bisnis yang fleksibel. Ketika aku kayak kemarin bapak sempat opnam di rumah sakit tuh hampir 3 minggu juga ngantor juga Mas. Jadi fokus di Magetan kayak gitu. Bisnisnya Taimi kan memang dari dulu kayak gini. Jadi flexibility waktu, terus kemudian waktu untuk keluarga banyak. Dari dulu bisnis Taimi kan kayak gini dan alhamdulillah ya tercapai ya, walaupun beberapa hal-hal yang masih belum tercapai. Semoga kita semua Prabu Sino, kami di Work Group sama-sama sukses ke depannya. Kayak gitu. Sudah terakhir lagi. Pesan-pesan dong. Iya dong, aku juga pesan-pesan apa? Closing statement deh, Man. Yang pesan-pesan buat teman-teman yang Oke. Apa ya closing statement ya?
Ya intinya gini, pertama bagi siapapun yang mau mulai usaha itu jangan fokus pada modal, jadi fokus apa yang kalian bisa. Kalau misalkan memang nggak ada modal, ya wes di bisnis dengan modal yang seadanya seadanya teman-teman. Jadi bisnis itu menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalnya belum ada modal, ya online saja itu murah banget. Kemudian ketika bisnis hal yang pertama perlu diperhatikan adalah bagaimana cara jualan atau marketingnya. Kemudian selanjutnya pasti teman-teman harus ngatur keuangannya, mungkin karena memang paling puncak dari sebuah bisnis itu adalah ngurusi perpajakan. Jadi mau tidak mau sambil berjalan semakin besar nanti teman-teman harus ngurusi terkait keuangan dan perpajakan. Kayak gitu sih. Penting kan ya. Ada lagi nggak Mas Bayu? Kalau Mas Bayu mau pesan-pesan buat teman-teman? Pesan males ya? Pesan terakhir. Tolong dilarisi Prabu Channel. Walaupun ini kompetitor saya juga. Oke, itu dia teman-teman ngobras kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Semoga ada ya juga. Nyimak dari awal. Semoga obrolan tadi juga bermanfaat buat teman-teman, terutama buat host-hostnya ya, buat kita-kita ini sangat bermanfaat menurutku. Jadi belajar dikit, jadi diajarin dikit tadi sama, enggak dikit sih banyak ya sama Mas Anton. Kita belajar banyak hari ini sama Mas Anton gitu. Kalau teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat buat teman-teman, boleh di like, share juga, boleh banget subscribe juga biar nggak ketinggalan di next episode-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.